Hai Dinda, jadi gue sekarang lagi ada di taman dan gue ditemenin sama kucing. Gue habis dari perpustakaan Jakarta Selatan, baru aja namatin buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Dan gue pengen cerita aja sih tentang buku itu. Kucingnya nggak mau pergi. Jadi buku itu tuh tentang ini, tentang seorang pria. Dia itu namanya Ale, dipanggil Ale. Gue lupa nama lengkapnya siapa, padahal baru banget gue selesai baca bukunya. Namanya Ale, dia tuh kerja di salah satu gedung elit gitulah di Jakarta. Dia tuh seumur hidupnya dia itu nggak pernah ngerasain kayak kasih sayang, kayak dicintai, disayangin seseorang. Nah, suatu hari dia memutuskan untuk bunuh diri dengan meminum obat. Tapi sebelum dia bunuh diri, dia tuh pengen makan mie ayam langganannya dia untuk terakhir kalinya gitu. Tapi ternyata tukang mie ayam yang nggak jualan. Gitu. Akhirnya dia bingung gimana nih, kan gue niatnya pengen bunuh diri itu setelah makan mie ayam, tapi tukang mie ayam nggak ada, tukang mie ayam tutup. Dari situlah kita menemani petualangannya si Ale, petualangan lah ya nyebutnya ya, menemani si Ale sepanjang sisa hidupnya dia itu. Dari mulai mendapati tukang mie ayamnya itu udah nggak akan jualan lagi sampai akhirnya dia menemukan makna hidup dia gitu. Dan di situ dia juga mendapati kalau ada orang-orang di luar sana yang hidupnya itu jauh lebih menderita dari dia. Tapi gini, gue nggak bermaksud membandingkan ya, menurut gue setiap orang itu valid gitu loh sama perasaan masing-masing. Cuman memang tantangan yang mereka dapatkan pun disesuaikan dengan kondisinya mereka masing-masing gitu. Jadi kita kayak nggak bisa ngebandingin orang lain gitu. Hal yang menarik dia nempel dong sama gue kucingnya. Gue tuh baru-baru ini ya kayak menyadari gitu loh kalau ya mungkin ini sedikit relate lah sama ceritanya Ale ini. Kalau nggak semua orang, terutama orang dewasa, itu menyadari betapa menghargai orang lain itu adalah hal dasar manusia gitu loh. Kayak kita tuh diajarin untuk menghargai orang lain tuh dari kecil, dari kita masih SD, bahkan mungkin dari kita TK, bahkan sebelum TK gitu loh. Tapi seiring bertambahnya usia sampai kita dewasa, nggak semua orang tuh bisa menerapkan pelajaran hidup itu gitu. Banyak orang yang bilang kayak kerja apa aja yang penting halal gitu kan. Tapi pertanyaannya, emang ada kucing lain lagi datang. Pertanyaannya ketika lu udah kerja tertentu gitu, emang orang lain akan berpikir hal yang sama lagi soal halal itu, halal atau enggaknya gitu. Kayak ya masa lu udah capek-capek kuliah di jurusan ini tapi lu malah kerjanya kayak gini gitu, kan pasti akan ada gitu orang yang berpikir seperti itu. Padahal di belakang, di sebelumnya dia ngomong kalau kerja apa aja yang penting halal gitu kan. Ya agak ini sih, agak kayak paradoks gitu. Terus juga hal-hal yang menjadi satu pelajaran tersendiri buat gue dari ceritanya Ale itu, kadang kita tuh nggak mendapati pelajaran apapun dari orang yang emang udah berkecukupan gitu. Kita belajar tentang hidup, belajar tentang mensyukuri sesuatu tuh justru dari orang yang menderita gitu loh hidupnya, dari orang yang hidupnya tuh bukan nggak berkecukupan ya, tapi ada hal-hal yang direnggut gitu loh dari mereka. Mereka nggak bisa langsung bahagia begitu aja karena misalkan untuk dapat kebahagiaan itu mereka kayak butuh uang, butuh kerja keras yang lebih dibandingkan orang-orang yang bisa dengan gampangnya tuh meraih sesuatu yang mungkin hanya dalam seminggu hal yang diraih itu tuh kayak udah hampa aja gitu loh, dibandingkan dengan orang yang berusaha untuk mendapatkannya tuh sangat-sangat bekerja keras dulu. Apalagi yang menariknya, oh, Dinda itu pernah ngomong sih, sewaktu gue ngerasa down, ngerasa kayak ketika gue berusaha untuk mengejar sesuatu, tapi sesuatu itu kayak seolah Tuhan itu ngejauhin gue dari hal tersebut. Dan ini juga yang terjadi sama Ale. Dalam petualangannya Ale, Ale tuh selalu berpikir gini, gak apa-apa lah gue lakuin ini, toh gue juga bentar lagi pengen mati gitu loh. Tapi setiap kali dia ingin mati itu, Tuhan tuh kayak seolah ngejauhin itu dari dia gitu loh. Kayak seolah, coba dengan niat itu coba jalan ke sini, gue akan kasih satu orang
untuk menemui lu, dan itu akan menjauhkan lu tuh dari kematian itu gitu. Dan itu juga yang gue rasakan, mungkin sebenarnya nggak sama persis, tapi kayak gue pernah merasakan itulah. Gue pernah kayak gue berusaha untuk mengejar sesuatu, tapi sesuatu itu kayak nggak pernah dapet di gue, bahkan meskipun gue istilahnya udah mengikuti jalan yang Tuhan kasih, tapi kenapa kayak ketika gue berusaha untuk dapetin hal tersebut tuh gue nggak dapet, gue kayak nggak dikasih, gue bahkan kayak dijauhin, kayak ada aja gitu loh halangannya, kayak ada aja gitu hal yang kurang dari gue gitu untuk bisa dapetin itu semua. Tapi kadang tuh ketika udah melalui hal-hal yang berbeda gitu, kayak misalnya tadi gue pengennya A tapi Tuhan ngasih gue B, ketika gue udah melewati hal yang B itu, gue baru menyadari kayak untung gue lewatin yang B gitu loh. Kalau enggak, mungkin gue nggak akan belajar tentang ini, gue nggak akan mengerti kenapa gue harus mau ini semua gitu. Kayak hidup tuh penuh misteri, dan teman gue tuh pernah ngomong ke gue, kadang mungkin bukannya kita tuh kan kadang agak paradoks ya, kayak kita kalau pengen meraih sesuatu kita harus berusaha, tapi kalau Tuhan selalu ngejauhin kita tuh gimana maksudnya gitu loh, kayak ngerti gak sih gitu loh, kita disuruh berusaha sebaik-baik mungkin untuk mendapatkan hal tersebut, tapi pas kita berusaha untuk dapetin hal tersebut tuh kayak kayak Tuhan tuh ngejauhin kita. Jadi sebenarnya kita harus berusaha atau harus melihat tanda-tanda yang Tuhan kasih tuh gimana gitu. Tapi ternyata ya bisa jadi kita emang belum siap untuk itu. Dan mungkin Ale juga seperti itu. Ale berusaha untuk membunuh dirinya, tapi kayak ada aja hal-hal yang dia berusaha ulur-ulurkan. Ya salah satunya tadi makan mie ayam. Ya kalau pengen bunuh diri langsung aja gitu kan, kalau emang dia udah berniat melakukan itu. Cuman kan dia mengulur-ulur waktu dengan cara nyari mie ayam langganan dia gitu. Sampai akhirnya Tuhan ngasih dia tuh perjalanan hidup, dipertemukannya dia kepada orang-orang lain. Dari buku ini tuh gue kayak belajar untuk kayak gue diingetin lagi gitu loh ketika gue baca buku ini, karena gue juga sekarang tuh lagi di fase yang gue nyari kerja susah banget, kayak gue berusaha untuk oke, gue ikutin jalan Tuhan, gue coba semua cara, maksudnya kayak ya udah, gue mengesampingkan idealisme gue mau jalanin ini, tapi kalau emang itu bukan yang terbaik ya udah jauhin itu dari gue gitu. Dan itu tuh masih aja gitu loh, kayak kok gue masih nggak dapet. Jadi sebenarnya tuh Tuhan itu mau ngasih gue tuh kemana gitu. Sampai akhirnya gue kayak pernah ngeliat satu tulisan kalau nggak mungkin Tuhan ngebawa gue sejauh ini kalau bukan karena ada maksud tertentu. Buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ini tuh kayak ngasih gue tamparan kepada hidup gue yang beberapa waktu terakhir ini kayak gue rasain gitu. Dan itu kayak ngasih kayak ngasih nasihat, tapi nggak dalam bentuk orang, tapi dalam bentuk sebuah buku, kayak orang asing aja gitu loh, orang asing yang tiba-tiba datang terus ngasih lo nasihat hidup gitu. Itu sih paling ya tentang buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Gue ngebaca ini tuh kayak 3 hari. Gue milih baca ini karena gue hampir reading slam gara-gara baca novel Naomi karyanya Junichiro Tanizaki. Nggak, sebenarnya tuh nggak jelek, itu bukan buku yang jelek, cuma gue gedek aja gitu loh sama karakter-karakternya, dan gue merasa kayak gue butuh buku yang bisa ngasih gue stress release. Ya udah, akhirnya gue ambil buku ini yang mana itu malah kayak sesuatu hal yang baik buat gue, karena kayak gue diingetin lagi buat slow down lah, nggak apa-apa, belum dapat dengan segala rintangan yang gue dapat, mungkin ada makna tertentu, kayak diingetin lagi gitu loh. Ya gitu deh. Dan mungkin gitu doang kali ya video gue hari ini. Gue cuman pengen menyapa temen gue yang ada di Solo. Bye bye.